Konten ini mengandung spoiler. Jika Anda tidak keberatan dengan spoiler, semoga Anda menikmati konten dari kami. Ajeng adalah seorang penulis cerita anak-anak yang tinggal sendirian di apartemen yang dibiayai oleh pacarnya, seorang pengusaha kaya. Namun, Ajeng ingin menulis cerita pendek untuk orang dewasa, dan ia dibimbing oleh Asmoro, yang juga menjalin hubungan dengannya. Sementara itu, Ibu Ajeng terus meneleponnya dan melakukan kunjungan mendadak yang membuat teman-teman Ajeng, Feni, dan Andin, menyindir dirinya karena merasa ibunya sombong. Suatu malam, Ajeng pergi ke klub dengan teman-temannya dan minum terlalu banyak hingga muntah dan pingsan di toilet. Saat terbaring di sana, ia teringat masa kecilnya, yang penuh dengan trauma. Termasuk ketika ia dipaksa makan sayuran yang sebelumnya telah ia muntahkan. Saat Andin menginap semalam di apartemennya, Ajeng mengintip dan mengingat bagaimana ia melihat ibunya berhubungan seks dengan kekasihnya, yang pernah mencabulinya. Latar belakang ini, serta ingatannya tentang kehidupan Ajeng saat remaja, di rumah ayahnya yang suka main perempuan, digabungkan ke dalam cerita pendek Ajeng yang berjudul Lintah. Ketika Asmoro membaca cerita tersebut, ia mengatakan bahwa cerita tersebut tidak realistis dan pembaca membutuhkan klimaks. Namun, Ajeng bersikeras bahwa kenyataannya memang tidak realistis dan tidak semua korban pemerkosaan mau melapor ke polisi. Beberapa hari berselang, ketika mereka sedang berbaring di tempat tidur, Asmoro menunjukkan kepada Ajeng bahwa Lintah telah dimuat di surat kabar Kompas. Ibu Ajeng, yang mengetahui bahwa cerita tersebut bersifat autobiografi, menjadi sangat marah dan setelah dirinya pergi ke apartemen Ajeng, ibunya menyalahkan semuanya kepada ayah Ajeng yang telah menelantarkan mereka. Karena kesal, Ajeng pergi bersama Feni dan Andin. Namun ketika keduanya mulai berdebat tentang keibuan, Ajeng meninggalkan mereka berdua di jalan. Ia kemudian pergi ke sebuah kafe untuk minum-minum dengan Asmoro yang telah menghiburnya. Ketika kembali ke rumah, ia memeriksa pesan-pesannya yang sebagian besar berisi tentang cerpen tersebut. Sementara itu, Feni dan Andin kembali ke rumah dan mengurusi anak-anaknya. Sehari berselang, Asmoro melihat kekasih Ajeng meninggalkan apartemennya dan membuatnya marah. Mereka bertengkar dan membuat Asmoro hampir membekap Ajeng dengan bantal sebelum mengatakan mengakhiri hubungan mereka. Saat Ajeng berbaring di tempat tidur, ia teringat bagaimana kekasih ibunya itu memperkosanya dan bagaimana ibunya membunuhnya. Saat telepon berdering, Ajeng mengingat masa lalunya dan menemukan kenyamanan dalam menulis. Kalau kalian suka dengan video kami, silakan like, share, dan subscribe.